Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Pak Sarno, kuncen dari Kampung Adat Kuta. Ada beberapa video mengenai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian lingkungan. Dari mulai pelestarian leuweung keramat, pemanfaatan pohon enau, pelestarian mata air, dan kearifan lokal masyarakat adat dalam membuat rumah adat. Inilah Kampung Kuta. Pada video bagian pertama ini akan menayangkan ragam bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian leuweung gede. Setelah menyimak video bagian pertama ini, siswa kelas 11 mampu menganalisis secara rasional setiap bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam melestarikan leuweung gede sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Leuweung Gede memiliki ragam jenis flora dan fauna yang sangat terjaga kelestariannya. Flora dan fauna yang ada sangat terlindungi dengan adanya aturan adat, seperti adanya aturan bagi masyarakat setempat dan pengunjung untuk tidak membawa tumbuhan dan hewan yang ada di Leuweung Gede. Tamu yang ingin berkunjung ke Leuweung Gede hanya bisa berkunjung di hari Senin dan Jumat. Konon katanya, itu bukan ketentuan dari kuncen, melainkan kesediaan daripada penghuni goib yang ada di Leuweung Gede. Terlepas dari hal goib tersebut, ada satu nilai positif yang dapat bermanfaat sekali bagi kelestarian lingkungan. Intensitas pengunjung yang ingin masuk ke Leuweung Gede dapat teratur, sehingga ketenangan hewan dan keberadaan tumbuhan yang ada akan lebih terjaga. Jam berkunjung ke Leuweung Gede pun ada aturannya. Jika berkunjung pada pagi hari, tidak boleh kurang dari jam 8. Dan jika berkunjung sore hari, tidak boleh lewat dari jam 4 sore. Masuk ke Leuweung Gede tidak diperbolehkan memakai pakaian yang serba hitam. Konon katanya, para penghuni goib di sana menggunakan pakaian yang serba hitam. Agar pengunjung tidak terganggu, maka dalam berpakaian harus menggunakan pakaian selain hitam atau kombinasi warna hitam dan warna yang lain. Jangan berlebihan dalam berpakaian seperti menggunakan perhiasan. Konon katanya, perhiasan yang dipakai atau hanya sekedar dibawa akan hilang begitu saja dan sulit untuk ditemukan. Hal tersebut bukti bahwa Leuweung Gede merupakan hutan lindung yang sangat terjaga, sehingga bila ada barang atau perhiasan yang jatuh akan sulit ditemukan. Masyarakat adat Kuta menganggap Leuweung Gede seperti sebuah masjid agung atau keraton, sehingga masyarakat harus bersuci terlebih dahulu sebelum memasuki Leuweung Gede dan tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Nah, dari sisi lingkungan, hal tersebut memiliki dampak yang sangat positif bagi lingkungan. Karena dengan bersuci terlebih dahulu, tidak akan ada niat buruk dari dalam diri pengunjung seperti merusak tanaman dan mengambil hewan yang dilindungi di dalam Leuweung Gede. Pengunjung yang ingin masuk ke Leuweung Gede harus ditemani oleh kuncen. Apabila berangkat, kuncen harus berada di depan pengunjung, dan apabila pulang, kuncen harus berada di belakang pengunjung. Hal tersebut merupakan satu bentuk pengawasan yang baik untuk pengunjung agar tidak melanggar aturan yang ada. Pengunjung tidak boleh membuang kotoran seperti BAB, BAK. Keyakinan masyarakat adat Kuta bahwa Leuweung Gede adalah masjid atau keraton yang suci, sehingga harus dijaga kebersihannya. Jangankan membuang kotoran, sampah plastik atau bekas makanan dan minuman pun tidak diperbolehkan. Karena ini hutan lindung ya guys, bukan tempat rekreasi. Aturan adat yang diyakini masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian Leuweung Gede menjadi suatu kearifan lokal tersendiri. Leuweung Gede merupakan suatu kawasan hutan yang dilindungi oleh aturan adat yang mengatur dalam beberapa hal. Yang pertama, dari segi waktu berkunjung. Pengunjung hanya bisa berkunjung pada pukul 8 hingga pukul 4 sore. Berkunjung pada jam 8 pagi hingga pukul 4 sore tidak akan mengganggu ketenangan hewan yang sedang mencari makan di waktu tersebut. Pengunjung hanya bisa berkunjung pada hari Senin dan Jumat. Tinjau dari segi intensitas kunjungan yang hanya 2 hari dalam 1 minggu, hal tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi resiko terganggunya hewan dan tumbuhan yang ada di Leuweung Gede. Kemudian yang kedua, dari segi pakaian yang digunakan saat memasuki Leuweung Gede. Pengunjung tidak boleh menggunakan pakaian yang serba hitam. Apabila pengunjung memasuki hutan yang masih rimbun dengan pepohonan seperti Leuweung Gede dan menggunakan pakaian yang serba hitam, hal tersebut akan menyulitkan juru kunci dalam mengawasi pengunjung, terlebih apabila kondisi langit sedang gelap. Pengunjung tidak boleh menggunakan alas kaki.
Apabila pengunjung tidak menggunakan alas kaki, maka pengunjung akan lebih berhati-hati dalam berjalan sehingga flora serta fauna yang ada terhindar dari ancaman gangguan langkah kaki pengunjung. Pengunjung dilarang membawa dan menggunakan perhiasan. Leuweung Gede merupakan hutan lindung yang masih rimbun dan padat oleh tumbuh-tumbuhan. Bahkan di sekitar jalan setepatnya pun masih sangat rimbun oleh tumbuhan-tumbuhan kecil. Sehingga apabila pengunjung membawa perhiasan dan hilang di dalam Leuweung Gede, hal tersebut akan sulit untuk ditemukan kembali. Adab ketika masuk dan berada di dalam Leuweung Gede. Sebelum masuk lebih jauh, pengunjung harus bersuci terlebih dahulu. Dilihat dari sisi psikologis, dengan bersuci terlebih dahulu akan membentengi hawa nafsu seseorang untuk tidak mengambil yang memang bukan haknya. Ini flora dan fauna yang ada di dalam Leuweung Gede, sehingga keberadaan flora dan fauna yang ada di dalam Leuweung Gede dapat terjaga kelestariannya. Tidak boleh membawa hewan dan tumbuhan. Dengan adanya aturan berupa larangan untuk tidak membawa segala sesuatu yang ada di dalam Leuweung Gede, seperti tumbuhan dan hewan, maka keberadaan hewan dan tumbuhan yang ada akan senantiasa terjaga. Berjalan harus mengikuti jalur yang ada. Pengunjung yang ingin memasuki Leuweung Gede menjadi lebih terarah dengan adanya jalan setapak yang hanya ada satu jalan, baik untuk masuk ataupun keluar, sehingga pengunjung hanya bisa melewati jalur tersebut. Nah, hal tersebut dapat mengurangi satu resiko terganggunya hewan dan tumbuhan yang ada di dalam Leuweung Gede dari langkah kaki setiap pengunjung yang datang ke dalam Leuweung Gede. Tidak boleh membuang kotoran. Apabila pengunjung membuang kotoran, akan menimbulkan suatu ancaman, kerusakan lingkungan, dan berbagai penyakit yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di dalam Leuweung Gede. Masuk ke dalam Leuweung Gede harus ditemani oleh juru kunci. Apabila berangkat, juru kunci berada di depan pengunjung, dan apabila pulang, juru kunci harus ada di belakang pengunjung. Dengan ditemani oleh juru kunci yang tentu sudah mengetahui kondisi jalur yang akan dilalui, dapat membantu pengunjung dalam menyusuri Leuweung Gede, serta secara tidak langsung hal tersebut menjadi suatu kontrol yang bijak karena pengunjung akan senantiasa terawasi demi terjaganya kelestarian Leuweung Gede. Itulah sedikit ulasan mengenai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian Leuweung Gede. Keyakinan masyarakat adanya akibat yang akan didapat ketika melanggar aturan menjadi kekuatan tegaknya adat. Aturan adat yang ada memiliki rasionalitas tersendiri yang bernilai positif bagi kelestarian Leuweung Gede sebagai kawasan hutan lindung yang ada di Kampung Kuta. Sebagai refleksi, sebelum video ini berakhir, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian Leuweung Gede. Pertama, bagaimana peran kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian Leuweung Gede untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia? 2. Ditinjau dari ragam bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian Leuweung Gede, apa manfaat yang didapat secara ekologis bagi wilayah Kampung Kuta? Silakan dijawab. Semoga pembelajaran geografi yang berbasis materi kearifan lokal ini menjadi bahan pembelajaran yang bermakna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salam geografi, lestari bumi. Hatur nuhun.